Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Otik Widya Stuti dari Prodikesmas Universitas Muhammadiyah Pontianak. Terima kasih pada kesempatan kali ini, mata kuliah ekonomi kesehatan, kita akan membahas tentang pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi secara makroekonomi. Sekilas kita melihat adanya suatu tahapan bagaimana kita bisa melihat hubungan antara ekonomi dengan kesehatan. Yang pertama mungkin kita bisa melihat bahwa ketika suatu pembangunan ekonomi itu berhasil, maka kita bisa melihat bahwa pendapatan negara dan pendapatan masyarakat tentunya akan meningkat. Dengan demikian, daya beli barang ataupun jasa, termasuk jasa kesehatan, dan bagaimana cara orang bisa mendapatkan gizi yang layak akan meningkat. Ketika hal itu sudah tercapai, maka kesehatan, gizi, dan sanitasi lingkungan akan menjadi lebih baik. Kemudian, tentunya status kesehatan dan status gizi pasti juga akan lebih baik lagi. Dan ketika status itu sudah didapatkan oleh masyarakat, maka produktivitas akan meningkat dan hari absen untuk sekolah ataupun bekerja akan menurun. Dengan produktivitas yang meningkat begini, tentunya pembangunan ekonomi pasti akan berhasil dan begitu seterusnya. Ini adalah hubungan yang cukup nyata kita bisa melihatnya. Kemudian jika kita melihat siklus ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tentunya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kita bisa melihat di sini bagaimana pendidikan itu sangat penting di dalam siklus pembangunan ekonomi dan kesehatan. Mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi, akan melahirkan suatu kualitas SDM yang mumpuni, yang layak untuk bisa hadir di tengah masyarakat. Dengan kualitas yang cukup mumpuni, maka produktivitas akhirnya akan dicapai. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tentunya akan tercapai dan meningkat seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini juga tentunya akan mempengaruhi bagaimana perempuan dan kaum wanita akan terangkat dalam hal pendidikannya. Dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, terutama perempuan dan kesehatan anak juga akan dapat meningkat. Kenapa? Karena mereka mampu untuk membeli semua sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan mungkin dengan adanya pendidikan, mereka akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan tidak ada lagi perbedaan antara pria dan wanita. Ketika kita melihat tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan, saya rasa jadi ini adalah sesuatu hal yang saling berhubungan, yang saling berkait. Pembangunan ekonomi akan sangat bermanfaat untuk pembangunan kesehatan. Demikian sebaliknya. Hanya saja kita mungkin bisa melihat ada item-item yang memang berdampak. Jadi semuanya terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Akan tetapi dengan kebersamaan dan dengan pengetahuan yang cukup, saya rasa itu akan bisa dipikirkan solusinya bersama. Untuk batasan pembangunan itu sendiri, kita bisa melihat bahwa pembangunan adalah upaya atau intervensi atau program ataupun proyek apapun itu, kegiatan untuk mewujudkan keadaan hidup yang lebih berkualitas. Pembangunan bisa bersifat pengembangan, pemberdayaan, peningkatan, penguatan, dan semua yang bersifat penambahan kualitas. Dan hal tersebut menuntut kesinambungan upaya dan sumber daya atau resources.
Nah, tujuan pembangunan kesehatan itu sendiri adalah mewujudkan kondisi yang sehat. Dari kondisi harapan dan kondisi real tentunya, meskipun kita tahu pasti akan ada suatu gap atau suatu PR ketika kondisi real itu tidak mencapai kondisi harapan atau target. Nah, harapannya dengan pembangunan kesehatan ini, gap ini bisa kita minimalis bahkan kita hilangkan. Sementara tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tentunya dengan cara pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, stabilitas harga, dan berkembangnya bisnis dan investasi. Ketika kesehatan itu sudah tercapai, maka kita mungkin akan melihat bagaimana sisi baik dan juga mungkin sisi kurang baiknya. Dampak kesehatan terhadap pembangunan. Kita bisa melihatnya secara ekonomi mikro. Dan dari tingkat yang paling kecil kita bisa melihat seperti apa. Kesehatan dan pembangunan, jika kita lihat dari tingkat mikro, yaitu pada tingkat individual dan keluarga. Kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Ini salah satu hal ketika kita melihat dalam tingkat mikro, level mikro. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti halnya negara kita, Indonesia, di mana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Dengan seiring waktu tentunya mungkin tingkat mikro untuk beberapa tahun ke depan ini mungkin sudah beralih dengan era digitalisasi. Akan tetapi tingkat mikro ini tetap melihat tingkat individual dan keluarga tentunya. Di Indonesia, sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita suatu penyakit, dalam hal ini di sini contohnya adalah anemia. Hal ini bisa menyebabkan 20% tenaga tersebut kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Ini salah satu contoh ketika diadakan suatu penelitian. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa dengan kondisi yang kurang sehat, maka tentunya produktivitas akan terpengaruh. Sehingga dengan kondisi yang sehat, produktivitas akan menurun dan tentunya hasil kinerja atau hasil dari tenaga kerja tersebut tidak maksimal. Dan ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebaliknya, dengan kondisi yang sehat tentunya kondisi tubuh kita akan bisa lebih produktif dan bisa lebih maksimal dalam menghasilkan suatu tingkat perekonomian setinggi-tingginya. Jika kita melihat bagaimana antara pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan tenaga kerja. Kita lihat di sini, orang yang tidak bekerja atau unemployment itu seiring berbanding terbalik dengan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat unemployment. Orang-orang pengangguran tentunya pasti akan menurun karena dengan pertumbuhan ekonomi dia pasti akan bisa dapat lebih maksimal dalam berkarya, dalam memaksimalkan produktivitas kerja dia. Seiring waktu kita bisa melihat mulai dari tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan meningkat. Dan sebaliknya ketika kita melihat unemployment rate, dia mulai dari tahun 2015 secara signifikan menurun.
Situasi kesehatan nasional pernah mengalami hal yang seperti ini. Jika kita melihat, ini adalah satu rangkaian yang pasti menjadi suatu keterkaitan skema atau tahapan. Kita akan melihat dimulai dari balita. Balita dengan kondisi KEP 30%, AKB 52/1000, GAKI 14%, diare dan ISPA. Dan kemudian kondisi bayi BPLR 16%, KEP atau ISPA atau diare atau IMR. Ini akan terjadi suatu brain development dan loss generation. Pilihannya hanya itu. Bagaimana kondisi generasi-generasi sejak mereka bayi, balita, sampai pada anak sekolah. Ini adalah dasar bagaimana situasi kesehatan itu dapat kita lihat. Karena disinilah adalah masa-masa golden suatu individu untuk dia bisa mengembangkan otak, untuk bisa membuat suatu sumber daya manusia yang lebih cerdas, lebih kuat, yang sangat bermanfaat untuk pembangunan suatu negara. Situasi ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil. Dengan rangkaian ini, kita bisa melihat bahwa ternyata untuk bisa membuat situasi nasional dalam hal kesehatan, ini bisa dimulai kita melihat dari 1000 hari golden yang kita harus lihat mulai dari ibu hamil. Sehingga kita bisa tahu perkembangannya pada saat dia bayi, pada saat dia balita, pada saat dia masuk sekolah. Pada saat dia menjadi tenaga kerja dan pada akhirnya dia bisa mengidap penyakit ataupun lebih sehat lagi. Ini akan melihat bagaimana dia mempertahankan status kesehatannya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa arah untuk ke ekonomi atau social loss itu bisa berkurang. Karena kalau kita melihat data yang ada di sini, ini seolah-olah dengan kondisi yang buruk, situasi kesehatan nasional tentunya akan ikut menurun. Sehingga bisa menyebabkan ekonomi and social loss. Selain pada tingkat mikro, dampak kesehatan terhadap pembangunan bisa juga kita lihat secara makro. Secara makro dalam artian bahwa secara luas kita memahami bahwa ternyata status kesehatan atau kondisi kesehatan itu sangat berpengaruh besar terhadap suatu negara. Terhadap perkembangan suatu negara, kita bisa melihat dari skema yang ada di sini dengan kondisi kesehatan yang baik, maka produktivitas akan meningkat. Kerja seseorang atau individu akan bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga dari situ dia bisa mempunyai nilai tambah dalam pembangunan ekonomi. Dan dari pembangunan ekonomi, suatu negara bisa lebih maju. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa ketika suatu negara terpapar dengan kasus stunting, itu adalah satu hal yang harus segera diselesaikan. Bagaimana stunting mengancam perekonomian? Stunting atau kekerdilan diartikan sebagai kegagalan pertumbuhan pada anak usia 5 tahun atau balita yang dicirikan dengan tinggi badan yang terlalu pendek. 26% balita di dunia saat ini mengalami stunting. Angka yang lebih besar terjadi di Asia Selatan sebanyak 39% dan Afrika 40%. Tapi di Indonesia juga ada. Dan masih menjadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah tapi semua sektor. Sampai pada lini yang paling tinggi. Balita yang mengalami stunting cenderung mengalami
penurunan kemampuan kognitif dan sosial yang lebih rendah. Dan hal ini mengancam perekonomian. Income penalty adalah istilah untuk PDB yang hilang akibat tidak menangani persoalan stunting lebih awal. Rata-rata negara di dunia mengalami income penalty sebesar 7% dari total PDB. Kehilangan generasi berkualitas secara fisik dan daya pikir sehingga mendorong rendahnya produktivitas tenaga kerja di masyarakat. Hal ini terjadi karena ternyata pada saat dia terpapar stunting dengan kemampuan yang rendah akan kognitif dan sosial, maka dia tidak bisa memaksimalkan produktivitas kerja. Pendapatan yang dia dapatkan terasa akan lebih sedikit karena kemampuan tidak sama dengan anak-anak yang normal atau manusia yang normal. Tentunya ini karena performa di sekolahnya lebih buruk daripada yang normal. Dan dia mempunyai suatu kondisi ancaman terhadap penyakit kronis. Nah, untuk memerangi stunting ini, investasi-investasi yang diberikan itu tentunya membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, saya rasa. Intervensi untuk mengentaskan stunting itu tidak mudah karena ini berawal dengan merubah perilaku, merubah budaya. Bagaimana perilaku-perilaku dan budaya ini bisa mengarah kepada perilaku sehat yang lebih baik sehingga janin yang ada di dalam ibu hamil itu bisa lebih sehat dan melahirkan generasi-generasi yang sehat dan bebas stunting dengan gizi yang baik, nutrisi ibu yang terpenuhi sehingga bisa mengoptimalisasi pemberian ASI eksklusif dan pemberian ASI sampai 2 tahun, kemudian pemenuhan asupan gizi sampai usia balita, dan mendorong hidup bersih serta pemahaman tentang sanitasi. Ini pasti akan membutuhkan banyak sekali biaya. Dan tentunya ini akan berdampak sangat panjang sekali dan luas. Ketika manusia terpapar dengan stunting dan produktivitasnya kurang maksimal, otomatis pendapatan negara juga akan terpengaruh. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga akan ikut terpengaruh. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, bahkan peningkatan gizi. Hal ini berpengaruh terhadap angka harapan hidup. Kita bisa melihat seiring waktu, angka harapan hidup penduduk Indonesia semakin meningkat. Hal ini juga kita bisa melihat bagaimana tingkat inflasi itu atau ini juga bagian dari indikator bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga kita bisa melihat ketika inflasi ini sudah mulai bisa dikendalikan, tentunya angka harapan hidup akan meningkat. Peranan kesehatan di antara berbagai faktor pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada diagram 1. Dalam diagram tersebut dapat dilihat pembangunan ekonomi di satu pihak merupakan fungsi dari kebijakan dan institusi atau kebijakan ekonomi, pemerintahan yang baik, dan penyediaan pelayanan publik. Dan faktor masukan atau sumber daya manusia, teknologi, dan modal perusahaan di lain pihak. Kesehatan mempunyai peranan ekonomi yang sangat kuat terhadap sumber daya manusia dan modal perusahaan melalui berbagai mekanisme seperti yang digambarkan.
kita bisa melihat bahwa kesehatan itu bisa dipengaruhi dari kebijakan ekonomi, pemerintahan yang baik, penyediaan pelayanan publik, sumber daya manusia yang termasuk bagaimana dia mendapatkan pendidikan, pelatihan, pengembangan, baik itu fisik dan kognitif. Termasuk juga teknologi, di antaranya dengan meningkatnya pengetahuan ilmiah yang relevan untuk menghasilkan inovasi dalam difusi ekonomi dalam negeri dengan menggunakan teknologi dari luar ataupun bahkan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri itu sendiri. Penting juga untuk kita bisa mendevelop modal perusahaan. Investasi yang pasti dalam peralatan organisasi dan kerjasama karyawan, peluang investasi untuk menarik modal. Hal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GNP per kapitanya, dan penurunan kemiskinan. Kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini antara lain terjadi di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh gandanya terhadap produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai peranan dalam kinerja ekonomi yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. Studi terbaru dilakukan juga oleh Bloom dan Sachs, menemukan bahwa lebih dari setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara Afrika jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur secara statistik dapat diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan geografis jika dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari ekonomi makro dan politik pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka prevalensi penyakit malaria menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% atau lebih setiap tahunnya. Ini adalah kriteria menilai pertumbuhan makroekonomi. Jadi tingkat inflasi juga menjadi indikator untuk pertumbuhan makroekonomi. Secara luas kita melihat makroekonomi ini adalah bagaimana kesehatan ini mempengaruhi pembangunan suatu negara. Sehingga kita juga bisa melihat dari indikator unemployment atau pengangguran. Yang tak kalah penting adalah indikator tentang tingkat produktivitas, output, dan pendapatan nasional suatu negara. Mulai dari GDP, GNP, dan GNI. Bagaimana kita bisa memahami GDP, GNP, dan GNI itu sendiri? Produk domestik bruto atau GDP atau Gross Domestic Product. Produk nasional bruto atau GNP atau Gross National Product. Dan pendapatan nasional bruto atau GNI, Gross National Income, adalah semua ukuran output ekonomi atau pendapatan suatu negara. Perbedaannya, GDP dan GNI mengacu pada pendapatan ekonomi di batas negara, sementara GNP mengacu pada output ekonomi oleh penduduk negara tersebut. GDP merupakan ukuran moneter dari nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Sementara GNP secara sederhana dapat dipahami sebagai nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri dalam waktu setahun. Dari pengertian GDP dan GNP tersebut, tampak bahwa keduanya sama-sama berfungsi sebagai ukuran moneter dari nilai pasar
keseluruhan produk, baik barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode 1 tahun. Kita bisa melihat di sini GDP, hasil dari konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor, dikurangi impor. GNP adalah GDP ditambah dengan penerimaan pendapatan bersih dari aset luar negeri, dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. GNI adalah GDP ditambah pembayaran oleh warga negara asing ke negara tersebut untuk hal seperti investasi dan pembayaran yang dibayar di luar negeri. Dilansir dari BPS, berikut adalah gambaran ekonomi, perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2011 hingga perkiraan setelah pandemi berlangsung. Dan bagaimana kenyataan yang sudah dilalui. Sehingga mungkin bisa disimpulkan dampak pembangunan terhadap kesehatan. Tadi kita bisa melihat dampak kesehatan terhadap pembangunan. Nah, sekarang kita coba melihat dari sisi bagaimana ketika pembangunan itu sudah berlangsung, bagaimana dengan kesehatannya. Ternyata ada juga yang positif dan negatif. Yang positif adalah meningkatkan fasilitas penyediaan makanan bergizi. Tentunya perumahan dan lingkungan semakin baik. Harapannya pasti pelayanan kesehatan pasti akan lebih baik. Akan tetapi kita bisa melihat ternyata ada sisi negatifnya juga. Makin tingginya perbedaan kota dan desa dengan fasilitas yang berbeda. Kurangnya perhatian tentang ekosistem lingkungan, banyak pencemaran lingkungan, pengundulan hutan, kebakaran hutan, polusi, dan lain sebagainya. Bagaimana efek pembangunan terhadap penyakit itu sendiri atau masalah kesehatan yang lainnya? Sama. Pendapatan yang meningkat berkaitan dengan industrialisasi yang sering mendapatkan hal-hal yang terkait dengan polusi. Yang hal ini bisa mengancam kesehatan masyarakat. Misalnya ISPA, kemudian adanya alergi-alergi yang lain terhadap kulit dan lain sebagainya. Karena yang terjadi adalah hal-hal yang negatif seperti polusi udara, polusi air, risiko kerja, banjir bahkan, dan lain sebagainya. Ketika ada pembangunan jalan tol di Jawa tentunya ya, hal ini sebenarnya tujuannya baik. Pembangunan jalan-jalan ini adalah pembangunan untuk bisa meningkatkan akses untuk masyarakat bisa lebih mudah meraih, termasuk diantaranya adalah akses untuk kesehatan. Bagaimana masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses yang didapatkan dari fasilitas kesehatan. Akan tetapi hal ini bisa meningkatkan kecelakaan, transmisi penyakit lain dengan faktor nyamuk, lalat, ya, dan lain sebagainya. Proyek reklamasi menyebabkan schistosomiasis. Water snail hidup subur di habitat tersebut berperan sebagai intermediate host untuk transmisi penyakit. Gaya hidup menyebabkan efek negatif, stres, kanker, jantung, stroke,
HIV, AIDS, dan lain-lain. Dan ini termasuk dalam transisi epidemiologi. Untuk transisi epidemiologi nanti di akhir akan ada penjelasan, termasuk juga nanti bagaimana kita bisa melihat transisi demografi. Ini adalah keterkaitan antara bagaimana kita bisa melihat posisi kesehatan terhadap kemiskinan, atau bahkan sebaliknya, kesehatan dan kemiskinan itu kadang sangat erat kaitannya. Masalah pembangunan ekonomi dan kesehatan, salah satunya adalah kemiskinan. Yang kedua, bagaimana transisi epidemiologi dan demografi itu terjadi, dan tentunya industrialisasi sebagai bentuk nyata atau visualisasi dari pembangunan suatu negara. Dalam hal kemiskinan, ternyata ada siklusnya. Mulai dari bagaimana individu atau masyarakat itu mempunyai pendapatan yang cukup rendah. Dengan pendapatan yang rendah, tentunya daya beli barang dan jasa juga akan rendah. Sehingga mereka tidak akan bisa mendapatkan atau mengakses gizi dan pangan kesehatan, bahkan perumahan dan pendidikan yang layak akan sulit sekali untuk dijangkau. Dan kita bisa melihat status kesehatannya juga akan menurun. Dalam hal ini tentunya angka morbiditas dan mortalitas akan meningkat. Dan tentunya lagi kita bisa melihat tingkat kecerdasan, tingkat partisipasi, bagaimana dia bisa mensosialisasikan dirinya di masyarakat juga akan menurun. Hal ini produktivitas yang dilaksanakan tergambar akhirnya juga akan menurun dalam pekerjaannya. Dan hal ini menjadi siklus yang akan sulit untuk dirubah ketika pendapatan ini tetap rendah. Kecuali kita hidup di desa yang semuanya bisa ditanam sendiri, bisa mendapatkan itu sendiri. Tapi untuk bisa merawat itu semua, tetap kita harus mempunyai suatu perekonomian yang cukup untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman bergizi yang sehat. Bagaimana ukuran kemiskinan itu? Sebenarnya ini cukup relatif, akan tetapi ada suatu sumber yang memang cukup masuk akal untuk membuat suatu cut off point dari kemiskinan ini. Yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas BAB atau gabung dengan rumah tangga yang lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, dari sungai dan air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dengan kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging, susu, atau ayam hanya 1 kali dalam seminggu. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak 1 sampai 2 kali saja dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas bahkan atau poliklinik. Sumber penghasilan kepala keluarga rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Atau bahkan mungkin di bawah UMR ya, atau UMK. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.
tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Ini adalah item-item contoh yang real kita dapatkan di lapangan. Ya mungkin jika Anda menemukan responden dalam satu penelitian yang mempunyai karakteristiknya seperti ini, ya mungkin dia termasuk dalam kondisi kemiskinan. Nah, bagaimana dengan transisi epidemiologi? Bagaimana kita bisa melihat kondisi kesehatan dan pembangunan jika terjadi transisi epidemiologi? Sebenarnya kalau kita melihat dari tahun ke tahun, kita bisa melihat bahwa semakin ke arah saat ini, penyakit yang menular itu berkurang. Akan tetapi berpindah dengan pola atau perilaku kehidupan manusia saat ini. Tren ini menjadi berubah kepada penyakit tidak menular. Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup, dengan pola makan yang tidak seimbang, asupan gizi yang kurang, atau bahkan kurang seimbang dengan aktivitas fisik, dengan kehidupannya yang penuh dengan perilaku yang kurang sehat seperti merokok, dan lain-lain. Untuk transmisi demografi, kita bisa melihat, yang paling mudah adalah kita bisa melihat dengan gambar piramid. Zaman dulu, ya, penduduk yang berusia tua itu sangat sedikit sekali. Artinya, angka harapan hidup tidak sebagus yang sekarang. Angka harapan hidup, harapannya manusia Indonesia itu panjang umurnya. Tapi zaman dulu tidak begitu. Yang usia tua hanya sedikit, jadi mereka banyak mati muda. Nah, sekarang seiring waktu, bentuknya sudah berubah. Usia lanjut sudah bertambah, artinya angka harapan hidup sudah meningkat. Banyak sekali manusia Indonesia yang saat ini usianya lebih panjang. Kenapa? Karena mereka lebih sehat. Dari gambar yang di atas, demikian halnya. Jadi, populasinya semakin meningkat. Kita bisa melihat angka kematian juga menurun. Harapannya, angka kelahiran juga bisa terkendalikan, tidak terlalu tinggi. Hal itu sekarang kita bisa melihat adanya bonus demografi, sehingga diharapkan makanya semua permasalahan stunting itu bisa diatasi karena negara akan susah. Seandainya bonus demografi, banyak sekali usia produktif yang diharapkan bisa mempunyai produktivitas yang sangat maksimal. Ini akan bermasalah jika memang dia termasuk generasi stunting. Kita bisa melihat dari gambar di sini. Ini adalah efek dari nutrisi yang kurang, sehingga kita bisa melihat rendahnya tingkat kesehatan. Gambar di sebelah kiri ini adalah kondisi yang kurang dalam asupan nutrisi. Sehingga kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Gambar otak dia akan berbeda dengan yang mempunyai asupan gizi yang baik. Dengan asupan gizi yang baik, intelektual akan meningkat. IQ, EQ, SQ, sehingga meningkatkan produktivitas. Dan ini akan menjadi
sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara. Sebaliknya, jika dia mempunyai asupan nutrisi yang rendah, generasi tersebut akan menjadi generasi yang mempunyai empty brain dan irreversible loss. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat masa emas generasi tersebut itu tidak akan bisa diulang. Tidak akan bisa masa pertumbuhan itu diulang. Sehingga dia akan menjadi the lost generation dan pada saat dia dewasa dia akan menjadi beban untuk negara. Sehingga kita bisa melihat siklus pewarisan kemiskinan antar generasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesejahteraan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh. Dengan kesejahteraan sosial ekonomi, ibu hamil bisa membeli suatu asupan nutrisi gizi pada saat dia hamil untuk janinnya. Sehingga janinnya bisa dilahirkan menjadi bayi yang sehat. Dan pada saat balita, asupan gizinya tetap tercukupi. Sehingga status gizinya akan meningkat. Terbebas dari gizi buruk, gizi kurang. Dan sehingga perkembangan fisik dan otaknya akan tumbuh lebih kuat, lebih sehat. Dengan begitu, IQ, intelijensia, EQ, SQ tentunya akan meningkat. Dengan begitu, dia akan mudah dalam proses pendidikannya. Kemampuan dia secara kognitif dan sosial akan meningkat. Sehingga dia menjadi generasi yang berkualitas. Dengan begitu, kualitas dari tenaga kerja hasil dari suatu kondisi sosial ekonomi itu akan terlihat. Disampaikan oleh Askobat Ghani pada tahun 2000. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana siklus kesakitan dan kemiskinan. Kesehatan juga sebagai investasi. Karena dengan investasi berupa kesehatan, kita bisa mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang cukup untuk kita jadikan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Di saat krisis ekonomi, pembangunan kesehatan harus ditingkatkan dan bukan dikurangi karena itu akan mencegah terjadinya generasi rendah mutu dan merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Dan kesehatan adalah hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya adalah ada hubungan timbal balik antara pembangunan dan status ekonomi. Tentunya tidak hanya status ekonomi, tapi status kesehatan. Kesehatan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta bahkan tingkat kemiskinan. Kesehatan itu adalah investasi, baik secara mikro ataupun secara makro. Yang menjadi PR adalah bagaimana meningkatkan alokasi dana cukup. Terdapat alat ukur untuk kita bisa melihat suatu pertumbuhan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu negara,
dan kesehatan itu tentunya sangat berkaitan. Dengan CBA, Daly dan Kelly, kita akan bisa melihat angka harapan hidup manusia. Kita akan bisa melihat bagaimana pertumbuhan itu mempengaruhi angka harapan hidup. Kesehatan merupakan agenda global bersama masalah kemiskinan dan pengembangan SDM dalam mencapai SDGs. Investasi dalam SDM akan meningkatkan tingkat perekonomian suatu negara. Berdasarkan Commission on Macroeconomics and Health, CMH. Commission on Macroeconomic and Health. Saya rasa cukup untuk sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.